Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan langkah kita untuk duduk di majelis ilmu di tengah masyarakat sibuk ngantri bensin, pertalite dan yang lainnya. Ketakutan akan kehabisan bahan bakar, tapi alhamdulillah kita menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Sudah sampai di halaman berapa, Umahat? Berapa? 4, 3. Rukun kedua ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa rukun pertama adalah ihram. Sekarang rukun kedua adalah tawaf. Tawaf itu ada beberapa macam. Yang pertama tawaf kudum, atau yang dikenal juga dengan tawaf umroh kalau sekiranya mereka mau haji qiran atau tamattu. Kemudian tawaf sunnah, tawaf wada, dan tawaf ifadah. Kata penulis, ketahuilah wahai saudaraku muslimah, bahwa tawaf di Baitullah itu ada 3 macam. Tawaf kudum, yaitu kedatangan. B. Tawaf ifadah, inilah yang termaksud salah satu rukun haji menurut ijma' ulama. Tapi kalau sekiranya seorang ingin mengerjakan haji qiran, maka nanti tawafnya hanya 1 kali di saat dia umrah. Tidak ada lagi tawaf di saat dia haji. Siapa saja yang tidak mengerjakannya, maka hajinya batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaknya mereka tawaf di Ka'bah. Diriwayatkan tatkala Safiyah binti Huyai mengalami haid sesudah dia melakukan tawaf ifadah, Rasulullah bersabda, "Ahabisatuna hiya?" Apakah dia akan membuat kita tertahan? Aisyah mengatakan, kukatakan wahai Rasulullah, dia telah melakukan tawaf ifadah dan tawaf di Baitullah. Rasulullah menyangka bahwa Sofia ini belum tawaf ifadah, sehingga harus menunggu terlebih dahulu dia selesai haid. Aisyah mengabarkan bahwa dia telah melakukan tawaf ifadah, berarti dia sudah selesai rukun ini. Ya, kalau sekiranya nanti ada umahat gitu yang belum sempat tawaf ifadah sementara dia dalam keadaan haid, maka lihat kalau memungkinkan menunggu, maka dia tunggu. Kalau tidak, ya sudah tawaf dalam keadaan haid. Kemudian dia mengalami haid sesudah tawaf ifadah. Berarti dia nanti setelah tawaf ifadah melakukan umat? Sa'i. Nah, sa'i ini tidak disyaratkan bersuci. Kalau umat qadarullah baru di tengah jalan menuju Marwah, kentut gitu, lanjut saja. Lanjut. Gak perlu harus keluar karena gak disyaratkan bersuci. Faltan firi idan. Kalau begitu hendaklah dia bersegera bersiap melakukan perjalanan pulang. Untuk tawaf wada nanti tidak diwajibkan bagi bagi wanita haid. Inilah dalil bahwa tawaf ifadah merupakan salah satu dari rukun haji. Karena dia tidak boleh ditinggalkan dan diganti dengan Dengan dam.
Beda halnya kalau sekiranya itu wajibatul haji, kewajiban haji, boleh nanti ditinggalkan dan diganti dengan dam. Waktunya, ketentuan pokoknya bahwa waktu pelaksanaan tawaf ifadah itu sesudah melempar jumroh kubroh pada hari An-Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Karena kita ketahui umat bahwa di tanggal 10 itu ada 4 manasik haji yang dilakukan. Pertama, jamroh al-aqabah. Yang kedua, hadiyuh, menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, halaq atau qasar, menggundul atau memendekkan rambut. Yang keempat, tawaf ifadah. Tapi ini bisa dikedepankan mana saja yang mungkin longgar untuk dilakukan. Kalau sekiranya lagi padat-padatnya di Jamarat ini, maka mungkin kita bisa lari kemana? Ke Ka'bah dulu, ke Masjidil Haram dulu untuk tawaf ifadah. Atau mungkin lagi rame-ramenya di Jamroh, lagi sepi nih di tempat penyembelihan hewan kurban, mungkin kita ke sana dulu. Jadi sesuaikan saja yang mana longgar bisa dilakukan di tanggal 10. Sesudah menyembelih hadiyu, mencukur rambut dan memakai baju biasa bukan kain ihram. Nah ini umahat kalau apa? Kalau dia sudah melaksanakan tadi apa? Jamroh, kemudian hadiyu dan mencukur rambut. Maka dia sudah mendapatkan tahallul sugroh. Apa itu tahallul sugroh umahat? Yaitu halal baginya sesuatu yang dilarang sebelumnya, kecuali jima. Nanti tahallul kubro baru dia apa? Boleh berhubungan badan dengan suaminya. Kapan tahallul kubro diperoleh? Ketika dia selesai melaksanakan tawaf ifadah. Akan tetapi apabila seorang perempuan khawatir dirinya mengalami haid sebelum melakukan tawaf ifadah, maka dia diperbolehkan mengerjakan terlebih dahulu sebelum dia melempar jumroh dan menyembelih hadiyu di hari Nahar. Karena Aisyah pernah menyuruh demikian. Aisyah dan Rasulullah pun memerintahkan untuk melakukan apa saja yang mau dikedepankan di hari tersebut, di antara 4 hal yang kita sebutkan tadi. Jika dia mampu tanpa ada kesulitan untuk menunggu sampai dia suci kemudian baru melakukan tawaf, maka hendaklah dia umahat menunggu. Meskipun sudah selesai hari tasyrik. Karena ada kewajiban ada rukun yang belum dia lakukan. Maka itu harus dilakukan berdasarkan sabda Nabi kepada Aisyah, faf'ali ma yaf'alul haju ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji, hanya saja engkau tidak tawaf di Ka'bah. Kenapa? Karena Aisyah juga mengalami haid. Tapi dia sebelum manasik, sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji. Beda dengan Sofia tadi. Sofia sudah melakukan hal-hal yang lain kecuali tawaf. Maka Rasulullah memperbolehkan Aisyah untuk jamroh, kemudian hadiyu, dan memendekkan rambut, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, kecuali tawaf ifadah. Akan tetapi apabila wanita yang bersangkutan tidak mampu menunggu sampai dirinya suci untuk kemudian dia melakukan tawaf, mungkin terikat dengan penerbangan, terikat dengan rombongan, harus pulang bersamaan, gak ada mahram kalau tinggal sendiri. Misalnya keadaan yang berkaitan dengan jadwal kepulangan ke negeri asalnya. Ini sangat memungkinkan terjadi pada masa sekarang. Kenapa umahat? Karena kita sekarang kan ikut kloter ya, ikut rombongan. Gak ada istilahnya sekarang haji koboi. Semuanya pada ditangkapin. Apakah yang pakai visa multiple, ziarah, dakhili, semuanya
ditangkap. Maka cara yang sesuai dengan ruh syariat Islam yang lapang dan untuk menghilangkan kesulitan dari umat ini, dapat dikatakan bahwa dia tetap boleh melakukan tawaf walaupun masih dalam keadaan haid. Itu tadi apa Umahat, kalau dia memungkinkan tidak bisa menunggu. Dan tawafnya ini mencukupi insya Allah, memenuhi rukun, dan dia sudah mendapatkan gelar haji mabrur. Adapun pernyataan para imam dalam fatwa-fatwa mereka tentang diisyaratkannya kesucian perempuan dari hadas besar dalam ibadah tawaf, itu hanya berlaku pada kondisi selama dia mampu dan longgar untuk melakukannya. Ulama kita membuat sebuah kaidah, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Perkara yang sifatnya darurat boleh mengerjakan yang dilarang. Bukan dalam keadaan terdesak dan di luar kemampuan. Maka fatwa seperti ini tidaklah menafikan syariat dan tidak pula mengeliminasi pernyataan para imam. Pendapat yang kami anggap kuat juga yang dipilih oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan halaman sesudahnya. Kemudian beliau berkomentar pada akhir pembahasannya, inilah pendapat yang seharusnya diikuti menurut saya. Dalam masalah ini tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Karena si wanita yang haid Umahat nggak bisa mempercepat atau menunda haidnya. Ini adalah tobi'i. Perkara yang sifatnya tobi'i yang tidak bisa ditolak. Andai kata tidak karena kondisi yang mendesak yang dialami manusia dan kebutuhan mereka terhadapnya, baik secara ilmu maupun secara amalan, niscaya saya tidak berani mengucapkan perkataan ini. Di mana saya tidak mendapati pada fatwa ulama selain saya, karena sesungguhnya berijtihad pada kondisi mendesak itu termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Coba perhatikan Umahat, kala perjanjian Hudaybiyah, kala Rasulullah dan para sahabat yang ingin melakukan umroh, di mana mereka tertahan di Hudaybiyah, nggak bisa masuk karena dihisar, dikepung oleh orang-orang musyrik. Ketentuan syariat hadiyu itu disembelih kalau sekiranya selesai melaksanakan manasik umroh atau haji kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih hal tersebut. Yang membuat para sahabat yang lain bingung, kok disuruh menyembelih, seharusnya pulang aja bawa hidup-hidup kan. Kok disuruh sembelih, belum selesai, belum ada pelaksanaan yang dilakukan. Tapi itulah ketentuan syariat, terkadang kita jalani sebagai bentuk istislam, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Saya katakan, apabila ada wanita yang dalam kondisi seperti ini memungkinkan baginya untuk mengkonsumsi obat pencegah haid, maka dia boleh memakainya. Ini kalau sekiranya Pak Umahat tidak mengganggu kesehatan dia. Dia mengkonsumsi obat gitu penahan haid, ternyata dia di sana jadi gila. Atau jadi kena penyakit yang berbahaya. Ginjalnya rusak mungkin. Atau ada efek yang lain. Maka perlu dikonsultasikan dengan dokter apakah ini berbahaya atau tidak. Kalau sekiranya tidak berbahaya, maka silakan dikonsumsi. Syaratnya apabila obat itu tidak menimbulkan bahaya terhadap dirinya. Tindakan ini mudah-mudahan termasuk upaya untuk keluar dari perselisihan. Tawaf wada, ini tawaf yang ketiga. Ini hukumnya Pak Umahat wajib, bukan rukun. Ibadah ini termasuk manasik terakhir yang dilakukan oleh orang yang berhaji, yaitu ketika dia hendak pergi meninggalkan Mekah. Tawaf ini hukumnya wajib,
Akan tetapi tidak diwajibkan atas perempuan yang sedang haid atau nifas. Terkadang jemaah haji itu selesai dari pelaksanaan haji di Mekah, mereka ingin berkunjung dulu ke Madinah kan? Nah, ke Madinah atau ke daerah-daerah yang lain. Nah, kalau sekiranya ummahat dia dari Madinah itu akan kembali lagi ke Mekah, maka nanti pas di Mekah lagi baru tawaf wada'nya. Tapi kalau memungkinkan dari Mekah ke Madinah, setelah itu dari Madinah langsung ke Jeddah, tidak ke Mekah lagi, maka dia sebelum berangkat ke Madinah, dia tawaf wada' terlebih dahulu. Dan ini hukumnya wajib untuk jamaah haji dan sunnah bagi yang mu'tamirin, yang umroh. Orang-orang yang umroh hukumnya sunnah. Dan bila dia meninggalkannya, maka tidak diharuskan membayar dam atau denda. Apabila ada seorang wanita yang sudah melakukan tawaf ifadah, kemudian dia mengalami haid, maka dia tidak diwajibkan tetap tinggal di Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tinggal di Mekah untuk apa ini ummahat? Untuk menunggu selesai haid, kemudian dia melaksanakan tawaf wada. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, diberi rukhsah keringanan bagi wanita haid untuk meninggalkan Mekah ketika ia sudah melakukan tawaf ifadah, tanpa harus tawaf wada terlebih dahulu. Telah dipaparkan bahwa tatkala Sofia mengalami haid, Rasulullah bersabda, apakah dia akan menahan kita karena belum melakukan tawaf ifadah? Istri-istri beliau lainnya menjawab, sesungguhnya dia telah melakukan tawaf ifadah. Beliau pun bersabda, kalau begitu hendaklah dia melakukan perjalanan pulang. Rasulullah mengizinkan Sofia untuk pulang padahal belum ummahat? Tawaf wada. Ini dalil bahwa wanita yang haid tidak ditekankan atau diharuskan tawaf wada. Tapi kalau sekiranya kepulangannya masih lama. Taruhlah kepulangannya itu di tanggal 20 Dzulhijjah mungkin. Sementara selesai haidnya di tanggal 15 atau 17 Dzulhijjah. Maka nanti tunggu aja. Haid baru dia selesai haid baru dia tawaf wada. Catatan, apabila ada seorang wanita yang mendapati bahwa dirinya suci sebelum dia bertolak meninggalkan Mekah, maka dia wajib melakukan tawaf wada. Yaitu ketika dia belum sampai keluar dari perkampungan di kota Mekah. Ini sebagaimana apabila dia suci ketika masih berada di perkampungan Mekah. Maka dia diwajibkan tetap melakukan tawaf wada. Apa makna catatan ini ummahat? Catatan ini dia sudah meninggalkan Masjidil Haram, tapi dia masih di sekitaran kota haram. Selesai haidnya, berarti dia suci kan? Terangkat rukhsahnya. Maka dia kembali lagi ke Masjidil Haram untuk ummahat? Tawaf wada. Karena rukhsahnya tadi sudah terangkat. Paham ini? Jadi dia selesai manasik haji, dia haid. Paham? Di tengah dia mau perjalanan pulang, belum keluar kota haram, dia suci. Maka dia kembali kalau memungkinkan untuk tawaf wada. Syarat-syarat tawaf. Yang pertama, menutup aurat. Karena sebagian ulama menganggap bahwa tawaf itu sama dengan halnya salat. Yang diharuskan bersuci, menutup aurat dan yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufa bil baiti urwayanan.
tidak boleh berhaji sesudah tahun ini, tahun Fathul Mekah, seorang musyrik pun. Kenapa ummahat? Karena musyrik itu najis. Najis dari sisi apa? Dari sisi i'tiqadi, keyakinan. Dan tidak boleh pula melakukan tawaf di Baitullah orang yang telanjang. Ini kebiasaan juga orang musyrik. Mereka tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang. Sebagai bentuk pensucian diri mereka kepada sesembahan-sesembahan mereka. Yang kedua, melakukan tawaf 7 putaran penuh. Melakukan tawaf 7 putaran penuh. Dimulai dari mana ummahat? Dimulai dari Hajar Aswad, mutar lagi sekali, seterusnya. Dan ini juga bagi mereka yang sedang latihan ya ummahat ya. Yang sedang latihan, contoh anak-anak manasik mungkin sebagai pengenalan kepada syariat ya, mereka diajarkan tawaf muter 7 kali meskipun tidak tidak di Ka'bah sana. Karena tujuannya sebagai bentuk pendidikan. Bukan menganggap seperti sedang tawaf di Ka'bah. Kalau niatan seperti ini yang tidak benar. Tapi kalau mau mencukupkan 1 atau 2 putaran saja, anak-anak lelah Ustaz kalau sampai 7 kali ya sudah. Diinfokan saja bahwa putaran ini nanti sampai 7 ya. Kita hanya mencukupkan 1 kali saja. Apabila engkau meninggalkan 1 langkah saja pada putaran yang manapun juga, maka tawafmu tidak mencukupi. Jika engkau ragu-ragu akan hitungan putaran, maka berdasarkanlah pada hitungan bilangan yang paling sedikit. Kenapa? Karena al-aslu al-adamu, hukum asal belum melakukan. Contoh kita ragu antara 3 dan 4 ummahat. Berarti yang ragu itu 4 kan? Yang yakin itu 3. Paham? Maka yang ragu adalah bilangan yang tinggi. Yang kita yakin adalah bilangan yang paling rendah. Maka ambil yang rendah, kemudian setelah itu kekurangannya ditambah. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keraguan keyakinan itu tidak digugurkan dengan keraguan-raguan. Jika engkau ragu-ragu akan hitungan putaran, maka berdasarkanlah pada hitungan bilangan yang paling sedikit. 3 dan 4, engkau harus memulai tawaf dari Hajar Aswad. Lalu mengakhirinya di sana. Menjadikan Baitullah di sebelah kirimu. Putarannya berlawanan dengan putaran jam ya. Putaran jam itu dari mana ummahat? Dari kanan ke kiri ya. Kalau ini dari kiri ke kanan. Ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi. Jika engkau menjadikan Baitullah di sebelah kananmu, maka tawafmu tidak sah. Berlawanan berarti ya. Yang kelima, tawaf harus mengelilingi Ka'bah dan bagian luarnya. Ka'bah dan bagian luarnya. Apabila engkau melakukan tawaf dalam Hijr Ismail, maka tawafmu tidak sah. Kenapa ummahat? Karena Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Yang dimana orang musyrik ketika membangun Ka'bah yang roboh karena banjir, mereka sepakat bahwa kita membangun Ka'bah ini dari uang yang halal. Tidak boleh uang riba, tidak boleh uang judi, dan yang lainnya. Qadarullah donasinya nggak cukup. Paham? Sehingga bagian Hijr Ismail nggak bisa dibangun. Kemudian ditaruh batu mengelilingi agar orang tidak masuk di dalamnya. Paham? Ketika ummahat? Ketika tawaf. Bagaimana dengan sholat di dalam Hijr Ismail? Boleh-boleh saja. Sama saja sholat di dalam Ka'bah. Kalau itu memungkinkan.
Karena hijir Ismail termasuk dari Baitullah. Yang keenam, berturut-turut. Dalam artian tidak memutus tawaf. Kecuali nanti ummahat qadarullah nih berhadas. Atau harus ke kamar mandi terlebih dahulu. Maka nanti kalau sekiranya sudah ada putaran 3, nanti tinggal dilanjut saja. Tinggal dilanjut. Tidak mulai dari apa? Dari awal lagi. Apabila engkau memutus tawaf sebentar untuk berwudu atau salat fardu atau semisal dengan itu, maka tawafmu tidak batal. Engkau hanya perlu meneruskan kekurangan putarannya. Dan berdasarkan putaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau sekiranya ini kita berhentinya di rukun Yamani. Berhentinya di rukun Yamani. Kan sampai nanti ke Hajar Aswad dihitung putaran 1 kali kan? Contoh nih, dia sudah 2 putaran lewat. Mau putaran yang ketiga baru sampai ke rukun Yamani dia kentut. Paham gambarannya ummahat? Sampai ke rukun Yamani dia kentut. Maka nanti dia mulai lagi dari awal, dari putaran ketiga. Paham? Karena 2 dia sudah lakukan kan? Kemudian dia mutar lagi dari Hajar Aswad, kemudian sampai ke Hajar Aswad berikutnya, barulah dihitung 3. Jadi nggak boleh dia start dari mana? Dari rukun Yamani, di mana dia batal di situ. Tapi kalau sekiranya masih bisa ditahan kentutnya ummahat, tahan dulu sebentar sampai ke Hajar Aswad biar putarannya lengkap 3 putaran. Seorang wanita yang tiba-tiba mengalami haid sesudah dia melakukan tawaf 5 putaran misalnya, maka yang benar adalah dia tetap memperhitungkan 5 putaran itu sehingga dia tinggal melakukan tawaf 2 putaran lagi ketika dia sudah suci. Jadi ada ummahat, ada akhwat ini, dia sudah 5 putaran, qadarullah mau ke putaran yang ke-6 dia haid di tengah jalan. Maka ummahat? Nanti dia tinggal menambah 2 lagi ketika dia suci. Sunnah-sunnah tawaf 1, 2, dan 3 menyentuh Hajar Aswad. Dengan Dengan tangan. Ini kalau Kalau memungkinkan. Menciumnya dan menyentuh rukun Yamani bila memungkinkan, tanpa berdesak-desakan dengan kaum pria. Tapi yang kita lihat ummahat, banyak perempuan-perempuan memaksakan mencium Hajar Aswad. Meskipun harus sikut sana sikut sini, banyak hal yang mendorong seperti itu. Hal yang pertama, keyakinan bahwa mencium Hajar Aswad itu ada keberkahan. Terus nanti malu kalau pulang dari kampung, pulang dari haji, ditanya, bau kok enggak? Apakah kamu sudah mencium Hajar Aswad? Malu kalau dikatakan belum. Sehingga seakan-akan ini adalah syarat. Kalau tawaf itu harus mencium Hajar Aswad. Nah, sementara mencium Hajar Aswad itu hanya sekedar sunnah saja karena Rasulullah melakukannya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, dia berkata, aku melihat Rasulullah ketika beliau baru datang ke Mekah, beliau menyentuh Hajar Aswad, pertama kali beliau melakukan tawaf. Beliau berlari-lari kecil pada 3 putaran dari 7 putaran tawaf. Umar berkata sambil mencium Hajar Aswad,
Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Sungguhnya engkau hanya sekedar batu saja, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Lihat tauhid Umar bin Khattab terhadap Hajar Aswad ini. Beda pada sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa Hajar Aswad tersebut ada keberkahan, macam-macam lah keyakinannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu dia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi menyentuh Baitullah kecuali 2 rukun Yamani. Ini juga banyak menyelisihi sunnah ummahat, di mana para mutawif, orang-orang yang tawaf itu, mereka kalau bisa mengusap seluruh dinding Ka'bah, dia usap. Dia tempelkan badannya di kiswah Ka'bah itu. Kalau sempat juga nyuri kiswah Ka'bah, dia sempatkan. Kenapa? Karena ini semua dibangun dari keyakinan yang rusak. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama atau A, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak wajibkan lari-lari kecil atau romal saat melakukan tawaf. Kita tahu bahwa romal itu di putaran pertama, kedua, dan ketiga. Bagi apa? Laki-laki. Ini dulu hikmahnya apa? Karena Rasulullah dan para sahabatnya dituduh terkena demam Yasrib. Digosipkan apa? Terkena demam Yasrib, yaitu Madinah, demam Madinah yang sedang mewabah di Madinah. Akhirnya Rasulullah lari-lari kecil memperlihatkan kepada mereka bahwa kami tidak sedang sakit. Nah ini sebab adanya romal ini. Tapi sekarang gosip itu enggak ada, juga tetap kita apa? Melakukannya sebagai bentuk mengikuti sunnah. Nah, adapun bagi wanita maka tidak disyariatkan. Sebagian dari mereka bahkan mendakwakannya adanya ijma ulama dalam hal ini. Aisyah radhiyallahu berkata, "Ya ma'syaran nisa, laisa 'alaikunna romalun bil bait, lakunna fina uswatun." Wahai segenap wanita, kalian tidak diwajibkan untuk berlari-lari kecil di Baitullah. Sungguh pada diri kami, para istri Nabi, ada contoh keteladanan untuk kalian. Istri-istri Nabi tak kala tawaf itu apa? Tidak melakukan romal. Dan ini ditakrir, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan secara sahih keterangan yang semisal dengan ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melalui para ulama salaf. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata pada kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, syarah yang terbaik untuk kitab yang terbaik setelah Al-Quran Al-Karim, yaitu Sahih Al-Bukhari. Wa yukhtassur ramlu birrijali fala romala 'alal nisa. Dikhususkan romal, lari-lari kecil, untuk laki-laki saja, tidak ada kewajiban pada wanita. B. Tidak selayaknya bagi perempuan berdesak-desakan dengan para lelaki saat melakukan tawaf untuk menyentuh 2 rukun Yamani atau mencium Hajar Aswad. Jadi di saat-saat rame gitu, jangankan ke rukun Yamani atau ke Hajar Aswad, di pelatarannya sendiri sudah apa? Berdesak-desakan. Nah, ummahat kalau memungkinkan agak menjauh sedikit gitu agar tidak berdesak-desakan, ini lebih baik. Tapi yang masalahnya kalau makin menjauh, makin jauh juga putarannya kan ummahat ya. Yang seharusnya bisa 50 meter saja, makin menjauh bisa jadi 200 meter putaran. Apalagi naik ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 4. Tapi kalau ummahat mau santai bisa pakai mobil listrik itu, atau ambil tukang dorong, bayar gitu. Maka ini dibolehkan. Meskipun tidak ada uzur.
Paham Umahat? Karena Rasulullah sering juga melakukan tawaf dalam keadaan berkendaraan, naik onta. Ada di lantai berapa itu Umahat? Di lantai 5 ya? Nah, pakai mobil listrik itu. Tawafnya dan sa'inya. Tapi yang kurang seninya umat, lelahnya dalam tawaf dan sa'i itu di situ yang hilang. Tinggal nongkrong-nongkrong aja sambil selfie-selfie gitu. Ini guys, saya lagi tawaf. Nah, perjuangan di saat apa? Di saat tawaf dan sa'i itu kurang. Kira-kira umahat yang mana yang paling melelahkan, tawaf atau sa'i? Sa'i. Karena jauhnya minta ampun. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, melakukan tawaf dengan pembatas dari kaum laki-laki, dia tidak bercampur dengan mereka. Jadi ini yang dilakukan oleh Aisyah agar menghindari umahat desak-desakan bercampur baur dengan dengan perempuan. Dengan dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang kita bisa lakukan saat ini nggak mungkin dengan seperti ini umat. Yang bisa kita lakukan menjauh. Menghindar dari campur baur. Seorang perempuan berkata, berangkatlah. Mari kita sentuh Ka'bah wahai Ummul Mukminin. Aisyah menjawab, berangkatlah sendiri. Dia enggan. Para wanita itu keluar dalam keadaan tidak dikenali pada waktu malam. Lalu mereka melakukan tawaf bersama kaum pria. Ketika memasuki Baitullah, mereka berhenti dulu sebelum mereka masuk kaum pria disuruh keluar. Ini kalau memungkinkan. Dan ini sangat berat sekali, apalagi kalau jamaah sangat banyak. Nah sekarang lagi sepi-sepinya itu Mahat, karena jamaah umroh nggak ada, hanya jamaah haji saja. Lalu mereka melakukan tawaf bersama kaum pria ketika memasuki Baitullah. Disunahkan bagi kaum wanita untuk melakukan tawaf pada waktu malam. Karena ini lebih menutup aurat. Kalau sekarang kondisinya umahat, siang dan malam sama saja. Siang kita berharap malam nanti sepi karena orang Arab pada tidur gitu. Enggak. Atau kita perkirakan subuh atau pagi, ternyata yang lain juga memperkirakan hal yang sama. Kapan kira-kira sepi? Ya saat-saat ini atau saat corona itu sepi. Nah, kalau Ummu Salamah mengadu, Nabi bersabda kepadanya, tufi mi wara'in nasi wa anti raqiba. Tawaflah di belakang manusia sementara engkau berkendaraan. Nah, ini umahat dalil dari Rasulullah tentang bolehnya naik kendaraan sambil tawaf. Nah, yang keempat, takbir ketika berada di dekat rukun Hajar Aswad dan berisyarat ke arahnya tanpa mencium tangan. Mengangkat tangan Allahu Akbar sambil berisyarat ke Hajar Aswad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melakukan tawaf di Baitullah, beliau mengendarai unta. Setiap kali sampai ke rukun, beliau berisyarat padanya dengan sesuatu yang beliau bawa. Lantas bertakbir. Nah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita umahat, bolehnya bertawaf sambil berkendaraan. Jangan kita anggap bahwa berkendaraan itu bagi mereka yang ada uzur saja, enggak. Boleh tawaf atau sa'i sambil umahat naik kendaraan.
Tapi harus bayar ya, sekitar berapa? 100 real ya kalau nggak salah di. Nah, berdoa di antara dua rukun Yamani. Dua rukun Yamani itu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang diperbanyak umahat sampai Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Berwudu sebelum tawaf. Ini juga sunnah, meskipun dia belum berhadas. Kalau dia berhadas, maka ini hukumnya apa umat? Wajib. Sudah dipaparkan pada bab-bab tentang bersuci bahwa tidak diisyaratkan suci pada waktu melakukan tawaf. Akan tetapi disunnahkan untuk bersuci lebih dahulu. Ini berdasarkan hadis Aisyah, dia berkata, sungguhnya amalan pertama yang mulai dilakukan oleh Nabi ketika tiba di Mekah adalah wudu sebelum melakukan tawaf di Baitullah. Yang ketujuh, salat 2 rakaat sesudah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Allah berfirman, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim tempat musalla. Ini sebenarnya usulan siapa umahat? Usulan Umar bin Khattab yang disetujui oleh Allah. Ada 3 hal yang itu usulan Umar bin Khattab yang disetujui oleh Allah dan turun ayat tentangnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang ini, hijab bagi istri-istri Nabi. Karena banyaknya yang bertamu masuk ke dalam tanpa ada hijab, maka Umar mengusulkan agar ada hijab. Turunlah ayat tentang hal tersebut di surah Al-Ahzab. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah datang lalu beliau melakukan tawaf di Baitullah 7 kali putaran, kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ini kalau memungkinkan umahat, kalau enggak maka bisa agak menjauh tapi tetap di belakang. Paham? Tidak sejajar dengan maqam Ibrahim tapi agak belakang. Karena pasti penuhnya di belakang maqam Ibrahim untuk salat sunnah. Yang ke-8, hendaknya engkau membaca pada 2 rakaat salat itu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jadi di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Sebelum mengerjakan, engkau melafadzkan ayat tersebut, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Yang ke-9, kembali menyentuh Hajar Aswad sebelum pergi untuk melakukan sa'i jika keadaan memungkinkan. Yang ke-10, minum air zam-zam dan membasuh kepala dengannya. Rukun yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah. Berangkat dan kembali dengan niatan beribadah. Yang jumlahnya ada 7 putaran. Mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. 7 putaran maksudnya ini umahat, bukanlah putaran Safa, dari Safa kembali lagi ke Safa, bukan. Tapi dari Safa ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2. Dari Safa lagi ke Marwah 3, seterusnya sampai berakhir di Marwah. Oh, bayangkan umat, kalau sekiranya startnya dari Safa, berakhirnya di Safa baru dihitung 1 putaran, wah, lelahnya minta ampun.
sekitar berapa ratus meter gitu jauhnya. Jadi rukun ketiga ini ummahat, ini bagi apa? Bagi mereka yang melakukan haji tamattu dan haji ifrad. Adapun haji qiran itu dicukupkan di mana? Di saat dia umroh. Sa'i untuk umroh. Sa'i adalah salah satu dari rukun haji dan juga rukun umroh berdasarkan firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar Islam, syiar Allah atau manasik haji. Rasulullah bersabda, Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sa'ilah kalian karena Allah telah mewajibkan kalian sa'i. Aisyah berkata Rasulullah melakukan tawaf dan kaum muslimin juga melakukannya, yakni antara Safa dan Marwah. Maka jadilah itu sunnah. Sungguh Allah tidak menganggap sempurna ibadah haji orang yang tidak melakukan tawaf, maksudnya sa'i antara Safa dan Marwah. Saya katakan siapa saja yang tidak melakukan sa'i maka hajinya batal. Inilah yang dikatakan oleh jumhur ulama, menurut mereka tidak mencukupi sa'i sebelum tawaf. Sa'i hanya dilakukan sesudah apa? Sesudah tawaf ifadah. Jadi pasti ummahat sa'i itu dikerjakan setelah tawaf. Paham? Jangan karena di Ka'bah lagi banyak orang tawaf, saya sa'i dulu. Enggak boleh. Harus apa? Tawaf dulu baru sa'i. Ini berurutan yang wajib. Beda dengan hal-hal yang disebutkan tadi di tanggal 10 Zulhijjah. Itu tidak diwajibkan apa? Berurutan. Sunnah-sunnah sa'i. Apabila engkau sudah dekat dengan bukit Safa, maka bacalah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini hanya cukup sekali ya ummahat dibaca ini ya. Ketika nanti mendekati Marwah enggak dibaca lagi. Atau mendekati Safa lagi enggak juga dibaca, hanya sekali pas mau mulai apa? Sa'i. Abda'u bima bada Allahu bi. Aku mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Ini juga dibaca. Yang kedua, menghadap kiblat di atas Safa dan berzikir dengan lafaz la ilaha illallah. Ini banyak sekali ditinggalkan yang ini ummahat. Ini kan sunnah saja. Ini anggapan mereka. Mau yang salafi atau ke ahlul bid'ah, rata-rata ini hanya lewat saja. Muter lewat gitu. Tanpa membaca zikir ini. Padahal kesempatan kita apa? Memperbanyak doa di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdah. Ini dibaca ummahat sebelum apa? Sebelumnya kita baca dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Baru membaca ini. Kemudian setelah itu berdoa. Kemudian lakukan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca lagi zikir ini, kemudian berdoa. Kemudian baca lagi ketiga kalinya. Tapi tidak berdoa yang ketiganya. Langsung apa? Lanjut ke Marwah. Jadi 2 kali 7. 2 kali 7 sama dengan berapa itu, Mat? 14 ya. Berarti 14 kali kesempatan kita berdoa. Ya pilih sudah minta harta, minta suami yang baik, minta semua. Kalau bisa apa diselang-selingi. Ini nanti doa yang pertama, kedua sampai 14.
Kalau sekiranya rombongan mau meninggalkan, ya udah tinggalkan saja biar saya sibukkan berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, engkau melakukan di atas bukit Marwah apa saja yang engkau perbuat di sofa seluruhnya. Jadi apa yang dilakukan di sofa itu tadi Allah Akbar, kemudian zikir dan berdoa. Nah, dilakukan juga di bukit Marwah. Yang keempat, berdoa dan membaca Al-Quran di antara sofa dan Marwah. Ini bisa doa, bisa zikir, bisa baca Al-Quran. Paham? Yang perlu dihindari apa Muhammad? Selfie. Pasang di status. Ini saya lagi lagi sa'i. Lagi rame nih. Ini takutnya muncul ria, ingin pamer, ingin disanjung dan yang lainnya. Jadi sibukkan dengan dengan kebaikan. Diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar bahwa keduanya berdoa dengan mengucapkan Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Ini dibaca ketika berada di antara lampu hijau mat. Berada di lampu hijau. Nanti disunnahkan bagi Bagi laki-laki lari-lari. Tidak untuk perempuan. Tidak disyariatkan bagi wanita untuk berjalan dengan cepat di antara dua tanda batas hijau di jalur antara Safa dan Marwah karena itu hanya dikhususkan untuk kaum pria menurut kesepakatan ulama. Jadi perempuan minggir kalau sekiranya sudah berada di lampu hijau ini. Tapi tetap si perempuan disunahkan membaca Rabbighfir warham wa antal a'azzul wal akram. Pertanyaan, bolehkah wanita haid melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah? Jawabannya adalah tiada dalil yang melarang wanita haid untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Nabi hanya melarang Aisyah ketika dia haid melakukan tawaf di Ka'bah. Tetapi beliau tidak melarangnya mengerjakan sa'i. Ibnu Umar berkata jika seorang perempuan sudah melakukan tawaf di Baitullah, kemudian dia mengalami haid sebelum melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, maka hendaklah dia tetap melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi tidak disyaratkan ummahat bersuci. Apakah dari hadas besar ataukah dari hadas kecil. Tapi banyak juga jamaah-jamaah umroh ummahat yang pembimbingnya maupun jamaahnya sama-sama enggak paham tentang hal ini. Ketika ada jamaah yang sedang sa'i kentut gitu, kamu keluar dulu. Dan bingung lagi nanti pas masuk. Karena di dalam tempat sa'i dan tawaf atau Masjidil Haram secara umum enggak ada WC kan? Nah, bahkan ada lagi yang lucu, nyuruh jamaahnya tayamum. Bertayamum, kalau kentut dia sudah tayamum daripada harus keluar lagi. Enggak boleh ada tayamum karena Karena ada air. Nah, ya karena kejahilan, karena hanya bermodalkan semangat dan uang, tidak didasari ilmu, maka kurang tepat yang dia lakukan. Nah, demikian ummahat.